Dosis kedua itu lebih menurunkan yang namanya CFR. CFR itu case fatality rate, angka fatalitas, angka kematian. Oh, angka kematian. Oke, ono Cak Ji. Get no wis. Lanjut ya. Makin seru ngobrolnya sama dengan Dr. Windu. Dok, sekarang ini COVID kan belum ada obatnya. Kalau saya pada saat tanya pada dokter-dokter yang merawat saya dulu, belum ada COVID itu ada obatnya. Obat-obat yang diberikan di rumah sakit itu kan ya vitamin, ya obat virus-virus anu lah. Nah sekarang ini kan vaksinisasi lagi digencar-gencarkan sama Pak Presiden, vaksin. Awal pertama vaksin orang masih ragu-ragu, dipaksa-paksa angel wedi. Ono sing jarine kok iso mati, ono sing jarine macam-macam lah persepsine. Ono sing nggak halal, padahal vaksin semua itu halal semua. Kita sampaikan vaksin itu halal. Nah sekarang ini orang sudah ada kemauan untuk vaksin, dan vaksin sampai sekarang ini di Surabaya maupun kabupaten lainnya rodok terlambat, rodok telat. Vaksin yang pertama sudah dilalui, vaksin kedua nglender. Jadi iki masyarakat resah. Engko bar disuntik aku wis jatahe vaksin 14 hari kedua sampai 20 hari belum ada vaksin, engko lah enggak dadi, Pak. Sing enggak dadi apane? Ya vaksinisasine enggak dadi dari. Loh, aku itu dokter yang kok tak takon lah. Ono pakare to. Itu gimana gitu? Ya. Ini Cak Ji. Kalau soal kenapa sering terlambat ya? Iya. Yaitu memang karena Indonesia kan bukan produsen, belum. Ya. Vaksin merah putih saya kira lagi di dalam fase penelitian. Termasuk Nusantara. Kalau Nusantara memang itu kan bukan vaksin ya? Bukan vaksin, lebih ke terapi. Lebih ke iya. terapi dan itu tidak bisa massal. Yang saya maksud yang merah putih yang merah sekarang putih. Sedang di risetnya sedang dilakukan oleh UNER ya. Iya. Ada 7 center ya. Lembaga Ekman ya, UI dan sebagainya. Nah, itu baru kurang lebih bisa diproduksi secara di industri itu pertengahan 2022. Sekarang masih ujinya fase in vivo namanya. In vivo itu hewan coba. Oh, uji coba. Hewan coba. Oh, masih iya, hewan yang dicobakan hewan. Betul, masih hewan ya. Yes. Jadi hewan nek UNER iki jenenge hewannya namanya makaka. Makaka itu ya kayak munyuk lah. Ya, model munyuk, monyet. Nah, masih lama lah. Karena setelah itu kan baru uji pada manusia. Itu pun 3 tahap. Jadi masih panjang. Jadi kita masih punya ketergantungan dengan produsen dari luar negeri. Ya kan? Import. Betul, impor. Kita butuh sekitar 420 juta dosis. 420 juta dosis, ya kan? Untuk total sasaran pemerintah untuk secara nasional itu 208 juta. Iku duwe piro ya akeh ya? Oh, akeh. Lah ya 400, lha duit kok ndi itu? Ya sik ono, duwe ono wis. Jarene Menteri Keuangan ono wis. Aduh, iso bangkrut negara lagi lan. Ya bangkrut, tapi itu investasi sebenarnya. Investasi kesehatan. Nah, sing wis teko dari 420-an juta dosis itu, sing wis teko cek 170-an juta dosis. Pirang persen? 30% ya? Iya, sepertiga. Sepertiga lah ya, sepertiga. Ya kan? Dan itu yang sudah disuntikkan dari 170-an juta itu baru 75-an juta dosis. Termasuk yang Surabaya wis ya. Surabaya ini termasuk cepat, ya kan? Meskipun masih kecil aja nih, tapi termasuk cepat di antara banyak daerah lain. Nah, jadi artinya kita ini punya ketergantungan tadi yang harus dipercepat toh. Jadi itu hubungan luar negeri ya. Tetapi juga yang Bio-Farma yang mendistribusikan kan Bio-Farma dari pusat, ya kan? Yang di sana itu kan masih diolah dulu karena yang datang ke kita bahan itu mentah. Setengah mati. Setengah matang ya. Jadi setengah matang. Setengah jadi. Jadi masih harus diolah dan dikemas.
Nah ini yang kita dorong supaya Bio Farma ini nggak terlalu lama, karena neng kono iki ono 80 sampai 90 juta dosis. Oh. Ya kan? Yes. Daerah wis teriak-teriak, bengok-bengok ya toh, bengak-bengok kentekan vaksin. Mungkin Surabaya mulai bengok juga. Semuanya. Jadi itu harus dipercepat ya. Demikian pula yang dari luar itu juga harus cepat masuk. Nah, tapi itu soal hubungan luar negeri kita ya. Nah, jadi yang penting adalah karena vaksin ini kita masih tergantung dari luar negeri ya sementara ini ya. Maka vaksin dalam jangka pendek belum bisa belum bisa diandalkan untuk untuk pengendalian yang jangka pendek. Jangka pendek ini. Nah, sampai akhir tahun mungkin iso ya. Tapi untuk misalnya Agustus kita bisa. Durung iso, ya. Surabaya aja yang satu dosis itu baru 70%. 70%. Ya. Yang satu dosis termasuk cepet itu. Satu dosis loh ya. Satu dosis. Yang sudah dapat 2 dosis belum sampai ya sekitar 30%. 30%. Belum sampai 40%. Jadi nek Agustus iki apa jenenge vaksin teko kabeh itu durung iso. Ya, jadi artinya itu untuk jangka menengah lah gitu, jangka menengah. Nah, jadi yang tetap harus dilakukan adalah masyarakat tetap ya durung oleh vaksin atau wis oleh vaksin maskeran, tetap jaga jarak ya, cuci tangan. Iku sing paling penting, prokes ya. Jadi jangan ngandalno vaksin dhisik karena vaksin masih tergantung mau. Tapi begitu kita dapat harus langsung dimasukkan. Jadi pemerintah Surabaya kudu cepet juga ya, begitu terima langsung kan. Tapi yang dosis kedua jangan dilupakan. Nggak boleh karena dari hasil analisisku dewe Cak Ji ya. Dan itu sudah saya sampaikan juga ke Pak Menteri ya. Itu dosis kedua itu lebih menurunkan yang namanya CFR. CFR itu case fatality rate, angka fatalitas, angka kematian. Oh, angka kematian menurunkan ya. Menurunkan. Jadi dosis kedua lebih menurunkan kematian dibandingkan kalau dosis 1. Dosis 1 itu belum protektif. Belum masuk nemen. Benar, belum membuat kita ini menjadi terlindung, belum. Kita terlindung itu baru dosis kedua. Nah, kalau kita dapat dosis kedua, maka dia bisa cepat menurunkan angka kematian. Surabaya angka kematiannya cukup dhuwur loh. Sampai hari ini case fatality rate-nya 3,6%. Di atas angka nasional. Bulan Juli. Ya. Itu satu hari bisa 150 ke atas. Nah, ya makanya. Satu hari loh. Nah, jadi angka kematiannya masih cukup tinggi. Di Surabaya meskipun dia sudah menurun. Ya, tapi masih tinggi. Masih tinggi ya sekarang. Nah, gitu. Jadi ini bisa dengan percepat menurunkan angka kematian itu kalau dosis kedua itu betul-betul jangan sampai diolor-olor. Segera diturunkan. Ojo diolor-olor. Rek rungokno iki ya. Iki Dr. Sindu sing ngomong iki, pakar iki ya. Jadi dosis kedua ojo sampai ditunda. Angka kematian turun tapi sik dukur. Introspeksi pangge awake dhewe. Introspeksi kanggo aku, Dok. Sebagai menjalankan pemerintah daerah. Ayo kerjasama. Ini sing penting ya iku mau lho. Lek gak penting-penting nemen ojo metu omah. Betul. Teknologi wis canggih cukup gawe HP lho iso barang saiki wis. Kon jane pencolotan model ya apa iki cukup iso. Yang omahe lah. Lek gak penting-penting nemen. Supaya apa? Ya iku mau lho. Vaksinnya gorong ono sing keloro iki, hati-hati. Lanjut. Ya. Bener, Cak. Jadi, saiki gini. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi Covid ini, iki mari ini kapan sih Jan iki? Ngene, Cak. Nek aku ditakoni kapan mari ini, iku kabeh tergantung awake dhewe. Oh gitu ya. Awake dhewe kabeh. Heeh. Gak iso awakku tok gak iso. Aku apik prilakune, lene tanggaku ora ya kabar. Ya kan? Terus bareng. Ini kudu bareng ya, pemerintah daerah itu ya kota, provinsi, pemerintah pusat, semua termasuk yang terutama masyarakat. Karena virus itu ada di masyarakat. Iya, benar. Ya kan? Jadi tergantung awake dhewe, nek awake dhewe gawe maskere dibolongi kene terus rokokan. Didukno. Ya toh? Atau didukno.
apa dibolongi gawe rokokan mau, ya toh? Itu dibuka. Nggak bisa. Ya percuma. Betul. Kita nggak akan selesai pandeminya. Jadi pandemi ini akan selesai kalau kita perangi bareng. Terutama masyarakat, yaitu mau protokol kesehatan. Ya 3M, dan kita lebih baik di rumah kalau tidak penting nemen lah. Iya. Nah, ngono ya. Dan pemerintah kan juga memberi bantuan sosial bagi mereka yang tinggal di rumah, ya kan, kalau nggak bisa kerja, ono bantuan, ya. Nah, coba yang penting pemerintah juga jangan sampai salah datane, kan. Datane kudu diupdate. Benar. Ya kan, kok keliru. Benar, ya keliru. Sing gak waya itu dikei, sing waya itu gak dikei. Kita nggak menutup diri. Banyak yang terjadi seperti itu. Karena kita menugaskan data itu kudune button up. Tekok ngene RT, dataan wargamu sing kon. Lah data tekok dhuwur nggih, data sing lawas, bolak-balik salah wis. Dan itu pengalaman saya banyak di warga itu menyampaikan. Bocah aku gurung entuk iki, aku iki gak duwe apa-apa, iku sing omahe anu ku entuk, ya iku data lawas karo data sing nyar. Makanya kita kerjasama dengan RT iki proaktif supaya apa? Supaya mengupdate orang-orang sekitarnya. RT paling enggak kakane paling buanter ya 70 lah. Kan ngerti apal siji-sijine sak RT. Ini yang valid, iki data valid, orang-orang berhak untuk menerima, termasuk kita sudah punya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang kiranya memang harus mendapatkan. Benar. Saya gitu. Jadi COVID gak iso diramal kapan, kecuali tergantung diri kita sendiri. Gitu. Kalau diri kita benar-benar protokol kesehatan dijaga, benar-benar saling ya toh, mau untuk mengingatkan, yang penting mengingatkan, kon gak nggak masker kawinen. Ya nah, ini apa? Memang ini budaya yang baru. Dhisik kan enggak? Betul. Aku kalau ketemu foto saya ojo foto sih, ini gak entuk, iki banyak Covid. Kok gampang foto itu. Ini kan apa? Mengingatkan kita saling untuk bisa menjaga diri kita masing-masing. Gak ero lho, sing nulari kontakku gak ero, kene kok gak ero. Ya, ini yang harus kita sampaikan kepada warga Kota Surabaya. Rek, saiki ya toh. Kabeh nunggu vaksin sing keloro. Dongakno ae pemerintah pusat segera mengucurkan, dan juga yang ke satu iki ya tetep dijalakno, aja sampai iki akeh sing kurang sih cuma berapa persen sih Surabaya sing kedua itu sekitar sih baru 500-an tapi lah itu sekitar seperti itulah. Makanya sekarang gini deh, vaksin itu kan ada macam-macam. Aku disuntik Sinovac. Ada lagi Sinovac, ada lagi yang AstraZeneca. Ada lagi yang Sinopharm. Lah aku yang untuk bingung. Bedanya apa sih ini? Ini, Cak. Vaksin itu platform itu artinya sistem anunya ya, sistem sistem dari vaksinasi itu kan beda-beda. Iya. Ya. Nek Sinopharm dan Sinovac podo. Oh sama. Ya podo, cuma produsennya beda ya. Asalnya podo. Pabrik tok beda. Negarane podo atau negarane? Podo, tapi platformnya sama, yaitu menggunakan virus yang sudah mati. Dan itu yang sekarang juga dibuat oleh UNER. UNER yang nanti sama. Jadi sama. Yang kita sebut sebagai inactivated virus. Nah, itu. Jadi podo yang dibuat UNER. Ya, UNER itu bikin 2. Tapi satu yang akan didulukan yang merah putih. Inactivated. Ya, yang merah putih UNER. Inactivated virus virus yang dimatikan. Nah, AstraZeneca itu beda. Ya, itu namanya menggunakan yang disebut pembawanya disebut adenovirus. Nah, gitu. Jadi platform beda. Itu juga nanti UNER mau akan membuat yang kedua itu juga. Jadi tapi yang dilakukan yang pertama dulu ya, naik wis berproduksi, nanti dilanjutkan dengan yang kedua. Nah, Moderna sekarang ya, sekarang masih diberikan untuk tenaga kesehatan, nakes ya, itu untuk suntikan ketiga. Tapi nakes tok iku nek sing yang non nakes nggak dapat. Dapat Moderna tapi bukan untuk suntikan ketiga. Oh ya. Ya. Nah, itu pakai bahan yang disebut
messenger RNA, mRNA. Nah, itu adalah apa namanya kode genetik. Kode gitu. genetiknya. Nah, itu canggih itu. Ya. Moderna itu canggih, kode mbek Pfizer dan lain-lain. Ya. Nah, sing mlebu nang Indonesia cek telu iku. Ya, cek 3 macam itu. Sinovac, Empat ya. Sinovac, kemudian Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Moderna. Nah, bedanya yang Sinovac dengan Sinovac ini bukan dalam hal apa namanya platformnya, tetapi yang Sinovac ini hanya diberikan pada vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong yang perusahaan yang membayari karyawannya untuk gratis untuk diberi itu. Ya, sayangnya yang vaksin gotong royong ini lamban. Lamban ya, nggak ngerti itu perusahaan itu apa gak di duit apa piye ya. Pokoknya lamban gitu ya. Nah, tapi yang lainnya tetap cepat. Jadi yang Sinovac itu harus dikejar supaya cepat gitu ya. Karena kalau enggak nanti yang tujuannya kan vaksin gotong royong ini kan untuk karyawan mempercepat. Ya, mempercepat melalui karyawan itu. Tapi kok lamban gitu loh. Tadi kan nek ngono ya gak usah vaksin gotong royong langsung aja Sinovac mlebokno ning vaksin semua program gitu kan. Tapi ya sudah itu nanti maksudnya Sinovac itu mungkin gini. Jadi kan perusahaan ini kan karyawannya ini kan dari berbagai macam daerah kabupaten kota yang ada di Surabaya mungkin seperti itu. Gitu. Jadi mereka yang khusus di Surabaya, mereka kosnya kan di Surabaya orang-orang karyawan semua. Nah, mereka yang mau vaksin di Surabaya, kalau KTP ini nggak Surabaya kan nggak bisa. Makanya perusahaan ini diminta partisipasi untuk ngeramut karyawan nih. Gak usah ngeramut karyawan lu ramutan dewe. Iki sakno wong-wong iki. Gak mungkin bolak-balik apa meneh kena PPKM kan gak iso mula-muli ya. Maksudnya seperti itu. Makanya kemarin saya datang ke salah satu tempat Sinovac itu, makanya saya kaget bahwa Sinovac tak enggak Sinovac. Oh gotong royong. Sinovac itu gotong royong. Itu baru sedikit, makanya kita monggo lah perusahaan-perusahaan itu, ayo gotong royong lah. Iya, makanya itu harus kita dorong perusahaan itu yang sudah terdaftar dan cepet toh. Cepet. Barangnya ada. Ada barangnya ada. Barangnya ada. Ya, jadi yang Sinovac tuh masih berlebih gitu loh. Tapi kan nggak boleh untuk vaksin, nggak boleh dialihkan untuk vaksin. Nggak boleh. Program nggak boleh. Karena gitu. gotong royong. Betul. Untuk membantu ya toh supaya memperlancar daripada karyawanmu iki aman divaksin. Betul. Itu yang tentunya perlu kita inilah kasih support, kita kasih semangat, kita ingatkan, mbok niru perusahaan iki vaksin iki wis ayo lah semua. Kalau ada kegotong royong, namanya aja gotong royong, ada kegotong royong seperti itu. Saya kira orang yang tinggal di Surabaya, baik yang ber-KTP maupun yang tidak ber-KTP, orang yang kos kontrak atau yang lainnya di Surabaya akan bisa tervaksin semua. Ya. Nggak perlu mulai ngene desone, nggak perlu. Betul. Mulai ngene desa yang kono wis telah tervaksin lah, cukup mrene ae perusahaanmu sing ngadakno. Itu yang tentunya kita sampaikan, ayolah gotong royong rek supaya apa? Supaya ya orang yang tinggal di Surabaya tervaksin semua. Nggak usah nunggu ya toh, nggak usah, cukup di keluarga kecilmu perusahaan itu lah ngadakno vaksin dhewe, tak kira bisa lah. Itu yang penting. Dok, sekarang ini kan warga kota Surabaya khususnya sekarang ini ya tingkat kesadarannya sudah mulai sadar kesehatan maksudnya. Sadar kesehatan itu sudah mulai tumbuh. Dan ini memang yang namanya PPKM, apa jenenge lah, bolak-balik dilali aku yo rada bingung singkatane rada bingung wis pokoke. Maksudnya gak entuk ketuk, gak entuk dalan diperkecil, dalan gak iso dilewati macam-macam lah. Nah, seperti ini kan membuat pola hidup kita. Contohnya saya saja. Instruksi Menteri Dalam Negeri, WFH, ya sudah kita ikuti WFH. Segala kita lakukan untuk di rumah dan segala bisa kita capai tanpa kita bertatap muka langsung, tanpa kita rapat seperti biasa yang kita hearing atau bertemu warga di ruang, enggak, cukup kita menghadap laptop dan segala macamnya. Ini kan pola hidup baru, pola hidup yang memang harusnya zaman-zaman seperti ini, kita yang sudah zaman kolonial, awake dhewe tak pikir wis tua lah kolonial. Ini zaman milenial. Saya kalau buka laptop itu kadang-kadang saya buka iki anu ya apa cari linke yo, enggak pada iso. Wis tak pikir ya seperti aku iso ngoperasino lah ya apa carane. Nah, ini yang tentunya
harus bisa kita mau nggak mau harus kita bisa terima. Mau nggak mau harus kita terima. Karena apa? Kalau tidak, tentunya risikonya berat. Risikonya berat. Nggak tahu PPKM kapan ini. Sekarang ini terakhir nggak salah ya? Ya, hari ini terakhir. Terakhir untuk yang bungkuk diomongin di STN diperpanjang enggak juga nggak tahu saya. Mudah-mudahan nggak diperpanjang lah STN. Kasihan masyarakat UMKM dan para pedagang-pedagang yang lain yang kecil, tentunya mereka sangat terdampak dan kita menyadari betul mereka adalah orang yang penghasilannya itu di situ. Sekarang Dok, jadi kalau tadi vaksin sudah untuk saat ini Surabaya masih tinggi. Katanya dokter sudah sudah landai tapi masih tinggi. Gitu. Sarannya dokter, langkah apa yang paling untuk bisa kita rumah sehat, sono, lapangan sudah kita sediakan semua. Dan gelombang yang namanya pandemi ini kan kita nggak tahu. Ini gelombang kedua. Kemarin kita waktu India kena, itu gelombang. Sebenarnya kita itu kan harus antisipasi lebih dini. Ini sudah mulai turun, turun landai. Tapi kita kan nggak boleh lengah. Apa yang harus kita siapkan? Dengan kejadian pengalaman pertama dan kedua, rumah sakit penuh, orang meninggal lebih banyak yang kedua dan segala macamnya. Tenaga kesehatan kurang, dokter juga berkurang, antusias relawan dokter juga berkurang. Saya beberapa kali sharing dengan para fakultas dekan kedokteran, berkurang dengan program yang namanya apa itu, yang dipotongan apa namanya, internship. Dengan program internshipnya juga minatnya berkurang. Kira-kira apa yang harus kita siapkan pemerintah daerah kalau untuk menghadapi dengan gelombang yang berikut? Kita kan nggak tahu kapan sih gelombang ini. Kalau ada, itu dari luar negeri sudah ada varian sekian. Nah, kita kan harus antisipasi. Jangan sampai orang kekurangan rumah sakit tidak bisa diterima, tidak bisa dilayani dengan tenaga kesehatan. Apa kira-kira Dok? Ya, kan gini, Cak. Ya. Kan pandemi apapun ya. Iya. Ya, jadi artinya ini, pandemi ini kan wabah. Wabah itu mesti pada penyakit menular. Wabah penyakit menular apapun itu prinsipnya podo kalau kita menghadapi air banjir. Ya. Jadi selalu ada hulunya ya. Ada hulu. Ada tengah. Ya, tengah ya itu sudah hilir tapi hilir tengah. Dan hilir sekali. Terakhir. Ya, itu selalu gitu. Jadi kayak kali Berantas ono sumbere hulu. Ya kan? Kemudian ada badan sungai tengah-tengah Surabaya kali masih. Surabaya itu dan muara sana laut. Itu hilir sekali. Nah, kalau kita mau supaya hulunya banjir itu tidak mengalir, air bah itu tidak mengalir ke hilir, supaya Surabaya itu tidak kena banjir, maka kan hulu diperbaiki. Kondisi hulu toh. Ya kalau banjir ya yang diperbaiki di atas, misalnya penanaman pohon, membuat bendungan, tanggul, bendungan di atas sana supaya air tidak mengalir ke bawah. Nggak terlalu keras. Kalau mengalir ke bawah, ya maka yang terjadi apa? Kan banjir. Ya. Tapi kan Surabaya pun kan juga supaya kan kita tahu kalau itu sana tidak terbendung kan mengalir ke bawah. Maka Surabaya pun membuat bak penampungan kan? Iya. Kalau di Jakarta ada namanya banjir kanal ya. Banjir kanal, ada di kanal itu kan. Dan ada waduk-waduk kan untuk penampungan air. Tapi seberapa pun kita membuat penampungan air itu kalau di dalam pandemi ya rumah sakit induknya. Tapi kalau rumah sakit itu seberapa pun dia meluaskan kapasitasnya, banjirnya datang terus, tetap meluap. Ya kan? Kan terbatas itu. Terbatas. Waduk itu kan terbatas. Betul. Nek banyune moro terus meluapnya itu kematian. Ya. Nah, kematian itu yang namanya hilir sekali tadi. Ya toh, yang tengah itu yang rumah sakit. Nah, yang di atas itu yang ada di masyarakat. Betul. Nah, jadi yang penting apa? Kalau supaya tidak terjadi peluapan kapasitas rumah sakit tadi. Over. Ya
kita bendung toh yang ada di Hulunya. atas hulu. Ya padha mbek apa namanya atap itu kalau apa bocor Ada bocor kan kita tutup. Kan gak ditempel yo. Tempel kalau ndak kita Bocor kabeh masih- blambang kabeh. Iya masih gawe Bak. apa iki bak apa jenenge Tumpah. ember-ember Tumpah. tumpah terus. Iya, betul. Tumpahnya itu kematian tadi. Oh, iya. Lah ember itu rumah sakit. Heeh. Jadi yang harus diperbaiki soalnya yang atas, Hulunya ya. hulunya. Itu apa yang terjadi di masyarakat. Ya kan? Nah, ukurannya Kementerian Kesehatan itu sudah membuat dalam 1,5 bulan ini sudah dengan tepat membuat namanya assessment situasi. Apa itu assessment situasi? Jadi setiap kabupaten kota itu ono levelnya. Oh iya. Surabaya misalnya dino iki sampai dino iki levelnya level 4. Apa? Level 4 itu level tertinggi, Tertinggi. yang masih paling berisiko. Ya, ya. Ya kan level itu kan 4 3 2 1 0. Heeh. Kalau kita bisa mencapai 1 0 berarti terkendali. Lumayan terkendali. Ya kan? Nah, kita level 4 loh. Nah, ya. Level 4. Jawa Timur juga level 4. Level 4. Ya. Nah, artinya apa? Di level 4 itu ada ukuran-ukurannya. Kenapa kok mlebu level 4? Heeh. Ukurannya ya tetap mau ada hulu, ada ukuran hulu, ukuran tengah yang rumah sakit, Rumah ada sakit. ukuran kematian. Heeh. Nah, kabeh mau neng Surabaya sajane mulai medun, Landai rata titik. ya toh? Tapi cek dhuwur, Itu. gitu ya. Kurang Jadi signifikan. betul, penurunannya itu belum signifikan, Heeh. ya. Yang di atas itu yang namanya positivity rate. Oh. Angka positivitas Angka jenenge. positivitas, Nah, heeh. angka positivitas neng apa? Neng Jawa Timur, neng apa? Neng Surabaya. Surabaya. Ya iku jek 29. 29 ya. 29 sampai dino iki. Padahal Kemarin. Padahal ya. biasanya mau 20 utune. Enggak loh, harus di bawah 5. Di bawah 5 ya. Ukuran itu tidak boleh lebih dari 5%. Oh. Kita masih di atas 20%. 20%. Di atas 20% itu artinya kalau di WHO itu klasifikasi tertinggi. Heeh. Sing disebut cara Madura niku very high incidence. Klasifikasi tertinggi. Betul. Jadi itu risiko penularan di masyarakat Tertinggi. itu masih sangat tinggi. Oh. Very high incidence. Heeh. Nah, itu di Surabaya, ya. Tapi apa namanya? Dibandingkan beberapa daerah yang lain ada yang lebih jelek masih. Oh. Ya misalnya Jogja. Jogja. Wah, gue elek banget, ya. Cek 30 luweh. Bukan, kalau di antara Ya. Provinsi Jawa Timur, Ya. itu yang paling tinggi kota mana? Surabaya. Paling tinggi. Oh, enggak. Mana? Nek Yang salah paling Tuban. tinggi? Oh, Tuban tinggi Tuban. Tuban dhuwur. Wah. Malang itu dhuwur. Malang tinggi ya? Dhuwur. Oh, Nah, iya, gitu iya. ya. Nah, Surabaya itu Tengah-tengah. Antara tengah dan atas. Oh, iya iya. Jadi iya. ono tiga Antara tiga Malang- lapis ya, tiga lapis Ah. itu Surabaya itu lapis atas tapi rada ngisor Jadi, gitu. Malang, Tuban dan Ya gitu. piramid itu di tengah-tengah Ah, gitu. gitu. Nah, jadi itu hulu ya. hulunya. Nah, maka yang harus dikerjakan adalah hulu ini jangan sampai mengalir ke bawah kan, ditambal. Iya. Apa caranya nambal? Ya kudu tadi mobilitas ya meskipun tidak kita tidak mampu untuk membuat semua masyarakat itu tinggal di rumah, tapi paling tidak membatasi mobilitas tetap. Mm-mm. Ya. Kemudian testing tracing tadi. Tracing. Ya kan? Itu dan vaksinasi. Jadi testing tracing kemudian vaksinasi dan pembatasan mobilitas itu adalah usaha di hulu. Usaha di hulu. Ya kan? Itu harus dikerjakan ya dengan betul ya. Nah, nanti caranya tinggal gampang, di instruksi Mendagri itu wis ono kebijakane. Nek level 4 kudu apa? Iya. Apa yang Ya kan? harus dilakukan? Kerjakan. Sudah ada itu Ya. neng instruksi Mendagri kan. Mendagri. Nek levelnya medun jadi telu, ya neng instruksi Mendagri ada. Untuk level 3 kebijakannya ini. Apa? Jadi contohnya misalnya nek apa jenenge mangan ning warung ku misalnya 20 menit. 20 menit itu level 4. Level 4. Nek level itu medun jadi telu, mangane iso luwih dawa. Setengah jam. Nah, gitu. Jadi itu ada sudah. Oh. Aku lali anune apa macam-macam. Iku sono ya. Jadi mall oleh buka ya sampai jam piro. Engko nek level 3 lebih longgar. Lebih longgar. Level 2 lebih longgar Longgar lagi. lagi. Nah, jadi tergantung dari itu. Ya, jadi tergantung dari itu. Nah, itu membatasi aktivitas tadi maksudnya. Nah, sing tengah Heeh. ya tetap saiki
alhamdulillah Surabaya bor itu Bor. artinya keterisian rumah sakit itu sudah mulai longgar. Sudah mulai longgar. Ya, wis 70 sekian. Iya. Ya toh, wingi lah 100%, 90%, iya. hampir 100%. Saiki medun. Wis rada anu lah nek ono pasien itu dia masih dapat tempat. Nek pertengahan Juli waduh penuh. Full. Iya kancaku sampai gak iso golek nggon sampai akhirnya meninggal di jalan. di rumah. Karena tidak tertampung di rumah sakit. Nah, sekarang sudah lebih longgar ya. Jadi tapi tetap harus dijaga. Ya kan? Ini. Nah, nek iki tetap bisa dijogo, kematian berkurang. Karena kematian itu sering terjadi karena tidak bisa masuk tidak bisa dilayani, betul. Nah, jadi meluap. Nah, itu yang penting. Tapi yang terpenting adalah yang di hulu. Di hulu ya. Tembel. Sing bocor tembel kabeh. Itu, yaitu jangan tadi, ya. Jadi lakukan sesuai dengan ini ya, aturan yang ada di Mendagri itu, itu saja sudah cukup. Asal betul-betul implementasinya sesuai gitu. Jadi ojo cuma aturannya wis ono, tapi implementasinya tidak jalan ya, jangan sampai terjadi. Jalannya setengah-setengah, ya percuma. Benar. Harus benar-benar total melakukan dan masyarakat manut. Nah, yang penting masyarakat ya toh membantu sepenuhnya dengan cara mereka ya opo membantu untuk bisa nembel bocor iki mau. Betul. Leren sik rek ya. Lanjut dilungkas. Lanjut, Dok, sudah banyak tadi dijelaskan ya toh. Dan mudah-mudahan saya pesen kepada warga Kota Surabaya arek bantuan pemerintah kota, bantu untuk melaksanakan bahwa kita ini masih dalam status waspada. Ojo enak-enakan, ojo lengah koyok kejadian bulan Juli wingi. Kabeh konco-konco keluargane ya toh dulure cacake adike ning sing OTG maupun sing loro nemen maupun sing gak kuman rumah sakit. Ojo sampai koyo ngono. Ayolah, apa sing dari Dokter Windu tadi ngomong, ditembel sing dhuwur lho, ayo ditembel, ojo sampai bocor iki dijarno ae. Lak dijarno luber. Nembele ya apa? Partisipasi masyarakat. Pesannya ya apa, Dok? Untuk warga Surabaya. Nah itu yang sampaikan Cak Ji mau tak garis bawahi. Betul. Ya. Jadi benar ya. Jadi artinya para masyarakat ini manuto mbek pemerintah ya. Cuma pemerintah juga gitu harus konsisten supaya masyarakat juga manut. Diperhatikan, ojo dijarno wae. Benar gitu ya. Dijarno lah yo benjut masyarakat lah. Jadi manuto terutama di dalam melakukan protokol kesehatan. Cukup 3M mau ya, gampang. Sing paling apa jenenge kudu tidak boleh dilanggar itu nomor 1 ya jaga jarak. Nomor 1 ya jaga jarak ya. Jaga jarak itu ya kira-kira sakmene jaga jarak lumayan 2 meter gitu kan wong apa jenenge watuk iku muncrati enggak sampai kan kono tapi tekan kene. Iya. Cuma jaga jarak sini ya gitu ya. Jadi kudu jaga jarak ya kemudian masker. Dan sekarang masker itu tidak cukup satu sebetulnya kalau di tempat umum ya double karena ono namanya varian Delta. Varian Delta itu luwih nular gitu. Duduk Delta sebelah mburi. Oh iya, duduk Delta. Ini Delta Plaza gitu ya. Varian Delta itu luwih nular ya. Itu gampang nular nek apa cuma siji masker siji apa nek gak masker udah iso kena ya. Nah, nomor 3 ya tetap cuci tangan sebelum pegang wajah itu cuci tangan, sering-sering cuci tangan ya atau pakai hand sanitizer kayak ngene aniki. Nah, jadi iku yang penting ya, jadi manut karo pemerintah. Nek pemerintah ngomong, "Ayo ini bareng-bareng perang ya." Ayo, ini perang gitu ya. Jadi perang bareng, ditangani bareng ya. Insya Allah kita akan bisa memenangkan peperangan iki gitu. Ngono, Cak. Iya. Iku mau cuci tangan, nah, gawe masker, ono variane. Tak coba ngarang variane mau. Iwak sepat sobone tunjungan, kepingin sehat, ayo selalu cuci tangan. Iwak sepat ngombene tuwak, pingin sehat, ayo selalu jaga jarak.
Iki coba jarak. Terima kasih, Nggih, Dokter sami-sami. Windu. Nanti ketemu lagi apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya ada manfaatnya. Kita bertemu, kita podcast meskipun dalam posisi pandemi ini enggak kehilangan coro untuk menyampaikan segala sesuatunya langsung live dan tidak ada yang dipotong, dikurangi, yang tentunya ini menambah semangat kita untuk sehat. Terima kasih, ketemu mana ya tamu-tamu berikutnya. Oke. Ayo rek jagongan karo Cak Ji, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco